Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Selamat pagi, salam dalam kasih dan cinta Tuhan bagi kita semua. Hari ini Jumat 27 Oktober 2023, kebenaran firman Tuhan sebagaimana nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, dengan judul perikop riwayat tentang loh batu yang baru. Ketika kita melihat pasal sebelumnya, Musa mengingatkan bangsa Israel akan dosa yang mereka perbuat sebagai alasan mengapa mereka tidak boleh mengandalkan kebenaran mereka sendiri. Dalam pasal ini, ia juga membentangkan di hadapan mereka belas kasih Allah yang begitu luar biasa, begitu besar terhadap mereka. Kendati dengan tindakan-tindakan mereka yang menyulut murkanya sebagai alasan mengapa mereka harus lebih taat lagi untuk masa mendatang. Bapak Ibu Saudara, Musa menyebutkan berbagai tanda dan berdamainya Allah dengan mereka yang tidak pernah boleh dilupakan, yakni yang pertama. Dalam ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima, diperbaharuinya loh-loh batu. Kemudian dalam ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7, diberikannya perintah untuk meneruskan perjalanan mereka menuju Kanaan. Dalam ayatnya yang ke-6 juga dikatakan jabatan imam di tengah umat tidak boleh mati. Ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9, dipilihnya suku Lewi sebagai pelayan khusus. Dan ayat yang ke-10 dan yang ke-11, diakui dan diterimanya doa syafaat Musa bagi mereka sebagai pemimpin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setidaknya ada dua alasan kuat di mana Allah menunjukkan dirinya sudah berdamai dengan Israel dan membuat bangsa itu sungguh-sungguh diberikan hadiah kasih anugerahnya. Dan dalam kedua hal itu, kebaikan Allah mengambil kesempatan dari kejahatan mereka untuk membuatnya semakin dikagumi dan dihargai. Alasan itu yakni yang pertama, Allah memberi mereka hukumnya, memberikannya kepada mereka dalam bentuk tulisan sebagai tanda perkenanannya, meskipun loh-loh batu yang ditulis pertama sudah pecah karena Israel telah melanggar perintah-perintah ketetapan. Dan loh-loh batu itu diperbaharui kembali dalam ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Kemudian alasan yang kedua, Allah memimpin mereka berjalan menuju Kanaan atau tanah yang dijanjikan. Musa sangat mengenal hati Tuhan, bahkan murkanya yang masih menyala atas bangsa Israel. Karena itu Musa kembali datang mengajukan permohonan atas bangsa Israel selama 40 hari 40 malam. Akhirnya Tuhan pun mendengarkan dan tidak jadi memusnahkan bangsa Israel. Bangsa Israel masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama belajar dari keteladanan seorang pemimpin seperti Musa untuk layak ditiru, untuk layak dijadikan contoh panutan. Dia terus berkorban, menyediakan segala yang Tuhan perintahkan, dan ia juga memikirkan bahkan berdoa untuk kepentingan bangsanya. Kita perlu bersyukur untuk orang-orang seperti itu yang mau berkorban bagi umat Allah. Untuk itu, mari bersama kita belajar seperti Musa yang terus berkorban
berdoa untuk kepentingan bersama kita. Tuhan memberkati dan memampukan kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami boleh bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan. Bahkan kami masih diberikan napas kehidupan untuk menikmati kehidupan kami di dalam Tuhan. Bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami renungkan bersama. Kami yakin dan percaya kami akan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami mau menyerahkan kehidupan kami, pribadi masing-masing pribadi kami. Terkhususnya kami mau berdoa bagi majelis jemaat dan seluruh warga jemaat Anjir Pulang Pisau Gereja Bintang Timur. Mari Tuhan Engkau memberkati masing-masing kehidupan mereka. Majelis jemaat dengan segenap tugas tanggung jawab kerja karya pelayanan mereka dimampukan, diberkati dengan karunia demi karunia, bahkan talenta demi talenta. Begitu juga seluruh warga jemaat. Mari Tuhan Engkau memberkati masing-masing kehidupan mereka. Setiap tugas pekerjaan, usaha, kebun, sawah, tanah yang mereka kelola, biarlah hidup mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Hal-hal baik boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Bahkan setiap pergumulan, tantangan, perjuangan kehidupan mereka, mari Tuhan Engkau berkenan memberkati masing-masing mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan warga jemaat Tuhan yang ada di Anjir Pulang Pisau Gereja Bintang Timur. Dari yang anak-anak, muda, remaja sampai yang tua. Biarlah mereka ada dalam pengawasan perlindungan mata Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.